Halo, halo. Dan siapa nih panggilannya ya? Bisa on cam? Coba buka mic-nya. Halo, bisa on mic dulu. Muhammad Ahdan. Nah, oke. Panggilannya siapa kamu? Ya Om, Panggilannya Khair Om. Khoir. Ya Om. Oke. Ini kita sambil nunggu teman-teman yang lain, kita ngobrol-ngobrol dulu yuk. Ya, Udah lama ya nungguin tadi ya? Sorry ya. ya Om. Dari jam berapa kamu masuk ke Zoom tadi? Jam 11 kurang, Woi, 10. keren, keren. Sip. Bagus tuh, harus dipertahankan ya sampai ke depan. Kalau dari aku biasanya emang gitu, siapa? Khoir ya. Biasanya itu emang teman-teman itu di pertemuan pertama masih belum terbiasa buat tepat waktu. Jadi emang sering-sering telat gini aku ya mungkin bakal apa ya memaklumi lah untuk pertemuan pertama. Tapi nanti ke depannya di pertemuan kedua sampai seterusnya itu aku bakal lebih kejam. Nggak kejam sih, cuma apa ya? Ya kalau jadwalnya jam 11 ya berarti aku bakal mulai jam 11 gitu ya. Nah, kalau kamu udah bisa tepat waktu keren banget nih. Kedepannya aku bakal menghargai orang-orang yang kayak kamu. Jadi kan kasihan nih, kamu udah nungguin, masa aku harus nungguin yang lain yang belum datang kan? Ya aku harus menghargai yang datang duluan gitu. Jadi Ya kedepannya Om. aku juga bakal tepat waktu mulainya. Tapi ini karena pertemuan pertama kita santai dulu. Materinya juga belum terlalu susah, nggak terlalu banyak. Jadi ya telat-telat dikit kita sambil ngobrol-ngobrol dikit nggak apa-apa lah. Kamu kelas berapa, Khair? Kelas 5 Om. Woi, kelas 5. Udah terbiasa pakai laptop atau belum biasanya? Udah terbiasa. Woi, keren nih. Kalau main Scratch udah pernah Scratch? Udah pernah. Udah Woi, di mana belajarnya? Belajar sama sendiri? ayah. Oh, belajar sendiri di rumah. Iya, Woi, udah sering bikin project berarti ya? iya. Oke. Tapi ya mungkin kalau bagi orang yang udah bisa kayak kamu, itu nanti di pertemuan awal-awal agak sedikit membosankan. Tapi nggak apa-apa, harus kamu tetap ikutin ya. Iya. Oh ini udah ada yang baru datang nih. Siapa nih? Coba perkenalan. Namanya siapa panggilannya? Nama panggilannya Faik, Oh Faik. Ada Khair, ada Faik. Kalau Faik kelas berapa? kelas 6. Oh ya kelas 6. Baru masuk kelas 6 ya? Kan sekarang bulan apa sih? Bulan September. Oh ya, udah mau naik SMP nih. Udah tahu belum SMP-nya mau kemana? Udah tahu. Oh keren. Sebenarnya kita masih ada berapa orang lagi ya? Satu orang lagi kayaknya. Satu orang lagi. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu sambil ngobrol-ngobrol aja karena di hari pertama kita nggak terlalu pusing teman-teman. Fire Faik. Oke. Kalau Faik udah pernah main Scratch sebelumnya? Belum. Belum pernah. Nggak apa-apa. Kalau udah apa? Udah terbiasa pakai laptop atau belum? Udah lumayan. Udah lumayan. Biasanya main apa tuh di laptop? Main game. Main game. Main apa kalau di laptop? Valorant, Dota. Enggak banyak. Mainnya Roblox. Oh, main Roblox. Oh iya. Sebentar, aku kelasmu ini premium. Oh, enggak sih, enggak ini ya. Enggak apa namanya? Yang dapat nanti sebenarnya di Algonova itu ada kelas yang bisa dapat Robux, dapat poin Hmm. gitu. Nanti bisa diklaim. Kalau yang main di game HP ada nggak? Main ML atau MCGG ada nggak? Kalau ML di HP, Main ML. ya kadang main. Pak Khair main apa Khair? Football. Oh main eFootball. Wah ini manajer ya. eFootball tuh yang manajer itu ya? Iya, Ya yang ini kan, yang bisa ngatur-ngatur pemain itu kan. Aku belum pernah main sih eFootball. iya.
keren, keren. Kamu kalau main ML main apa, Faik? Main apa? Elo-nya, role-nya kalau di ML. Ganti-ganti. Yang paling jago dah, paling jago. Kurang tahu sih. Loh, gimana kok orang harus percaya diri dong. Paling assassin. Woi, keren nih. Apa siapa idolanya? Kairi, Kairi. Ah, Skylar. Woi, Skylar. Berarti Godland dong. Iya, kadang main Godland juga. Oke, oke. Oke, mungkin ini teman kamu yang kalau yang satunya masih aku chat juga centang. Bentar, bentar, bentar. Mm, masih centang ya, jadi kita mulai aja ya guys. Ya, dari situ aja. Kita mulai dulu. Mana? Oke, sip. Nah, udah kelihatan teman-teman share sharing aku. Udah. Kelihatan. Oke, mungkin sebelum masuk ke materi, sebenarnya ini belum materi sih, ini cuma kita pengenalan aja. Nah, sebelum lebih lanjut nih, kita coba berkenalan dulu deh. Dari tadi kalian udah sedikit cerita ya, tapi dari aku belum. Nah, jadi di sini namaku Ardi Zakirul. Kalian bisa panggil aku Kak Ardi, gitu ya. Aku baru lulus kuliah, belum wisuda, tapi statusnya udah lulus, guys. Tapi masih ada terkendala sesuatu ya, jadi nggak bisa wisuda. Web apa namanya nomor ijazah ini nggak turun-turun dari pusat gitu ya, nggak tahu kenapa. Jadi aku nggak bisa wisuda gitu. Nah itu sedikit eh, apa namanya perkenalan dari aku. Mungkin dari asalku ya, asalku dari Jawa Timur, Tulungagung gitu ya. Tapi aku sekarang kerja di Surabaya. Tuh. Jadi aku domisilinya di Surabaya. Tuh. Apalagi ya hobi mungkin hobi. Nah kalau hobiku main musik, main game. Nah, itu. Aku juga itu deh. Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan nggak? Kepo apa tentang aku? Bebas. Nggak ada sih, Kak. Aman ya. Nah kalau nggak Surabayanya di apa? Surabayanya di mana? Oh Surabaya ya. Di Gunung Anyar. Kamu dari Surabaya. Baik. Enggak. Kalau tapi ayah kerja di sana. Oh kerja di Surabaya. Di daerah Mm-mm. mana? Daerah di PLN pusat. Oh di pusat. Aku belum terlalu tahu sih di tengah itu kayaknya. Soalnya aku di pinggiran. Oke. Itu dari aku kalau udah jelas. Mungkin aku mau dari kalian satu-satu jelasin nama, umur, kelas berapa, domisili, sama hobi. Silakan teman-teman. Dari Faik dulu boleh. Nama saya Ahmad Faikizan, bisa dipanggil Faik. Saya umur 11, Umur kelas 11. 6 dari SD IT Alanip. Eh, Hobi asalnya rumahnya. asalnya dari Cilegon. Oh Cilegon. Wih jauh juga ya tapi ayahnya kerjanya di Surabaya. Oke terus apa tadi hobi? Kalau hobinya antara main hobinya main bola sama main game sama main sepeda. Wih keren olahraga ya. Keren keren keren. Kamu suka main bolanya serius? Maksudnya ini ya main bola beneran maksudnya. Iya, Bukan main game kan? bola. Wih. Bukan. Jadi atlet atau cuma main-main aja? Main aja sih, nggak atlet. Apa yang penting kita harus gerak guys. Udah jarang sekarang anak-anak yang suka main bola tuh kayaknya udah lumayan jarang. Tapi keren lah. Oke, lanjut ke Khoir.
Nama saya Muhammad Akhdar Al-Khairi. Eh, saya umur 10 tahun, kelas 5, Sekolah Al-Hijrah 2, Medan. Oh, di Medan. Hobinya apa tadi? Hobinya main bola juga. Wih, keren. Jadi kamu nggak cuma main gamenya ya di e-football, tapi kamu main beneran main bola ya? Iya. Keren nih, sama nih. Oke, kalau gitu kita masuk ke ini pembahasan pertama. Ada di sini ada tulisannya Visual Programming, pelajaran pertama. Nah, ini sebenarnya tunggu semua siswa, tapi karena teman kalian ini nggak bisa dihubungin, jadi kita mulai aja ya. Nah, di Visual Programming ini, coba dari Khoir sama Faik, apa yang kalian harapkan dari kursus ini? Gitu. Satu-satu dari Khoir deh. Maksudnya kayak mana, Kak? Ya kamu, menurut kamu di dalam kelas ini tuh kita bakal ngapain gitu? Oh, ini kita belajar tentang coding. Coding, oke. Ada lagi mungkin Ya, sama membuat game. membuat game, oke, sip. Dari Faik deh sekarang, gimana? Menurut kamu kita di kelas ini bakal Hmm, ngapain? belajar coding, belajar pem, ba, ah, belajar peng, pemgro, Pemrograman. pemrograman. Nah, Iya, sip, keren-keren. Jadi bener banget teman-teman, kita di kelas ini bakal belajar pemrograman atau coding, tapi kita nggak bikin program atau coding yang kayak dilihat di apa namanya, kayak misalkan coding gini ya. Nah ini kan, nah yang kayak gini kan pusing pasti kalian, apalagi kalian masih kelas 5 sama kelas 6 SD. Teks. Ya kalau coding test kayak gini kita bakal kesulitan pasti ya. Nah jadi untuk umur kalian kita bakal belajar visual programming. Apa itu visual programming? Jadi visual programming adalah pemrograman berbasis visual. berbasis sana. Nah, visual itu yang bisa dilihat gitu ya. Nah, projectnya nanti adalah kalian bakal bikin game pertama, bikin animasi. Nah, jadi dari dua itu kalian nanti bebas. Sebenarnya di kelas ini tuh ada pilihannya. Bukan pilihan maksud saya. Apa disuruh bikin game, disuruh animasi, tapi aku bakal bebasin kalian. Kalian boleh nanti bikin game terus, bikin animasi terus, terserah. Atau kalian mau bikin dua-duanya, itu aku bebasin ke kalian. Jadi nggak aku batasin ya. Karena menurut aku kalau kamu bikinnya itu sesuai dengan mood kamu atau kamu bikinnya sesuai kesukaan kamu, itu bakal lebih bagus gitu ya. Jadi aku nggak mau membatasi. Itu teman-teman. Nah, ceritanya di sini adalah ada seorang profesor yang akan meneliti luar angkasa. Nah, jadi di luar angkasa itu kita membutuhkan robot yang dimana robot-robot itu harus kita program supaya dia bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, di sini kalian berdua diajak untuk join ke tim profesor ini untuk meneliti Mars. Nah, seperti ini. Kalian nanti bakal terbang ke Mars untuk membuat robot. Oke, dari ini dulu adakah pertanyaan teman-teman? Atau sudah paham? Nggak ada, Kak. Ada ya. Enggak ada. Oke, kalau nggak ada kita masuk ke materi pertama. Nah, di mata pelajaran, sorry sorry kok mata pelajaran. Di modul pertama pelajaran pertama ini kita bakal belajar yang namanya algoritma linear. Dari Faik sama Khoir, ada yang pernah udah dengar algoritma? Belum. Belum. Belum ya? Oke, kita lanjut. Selamat datang di kursus pemrograman visual. Nah, di sini nggak jelasin ya algoritma ya.
Jadi algoritma itu sebenarnya adalah langkah-langkah ya. Mudahnya, bahasa mudahnya algoritma itu adalah langkah-langkah atau sebuah proses untuk mencapai tujuan. Nah, jadi algoritma itu nggak cuma ada di pemrograman sebenarnya. Nah, tapi karena kita belajar pemrograman, makanya kita ada algoritma yang bisa dipakai untuk pemrograman. Nah, di sini ada pemrograman visual. Proyek Anda sendiri di akhir kursus. Nah, nanti jadi kita bakal belajar pemrograman visual, bekerja tidak hanya dengan komputer. Ini tapi karena kita kelasnya online, jadi kita tetap pakai komputer ya teman-teman ya. Ini sebenarnya untuk kelas yang nggak online. Terus yang terakhir kita bakal bikin proyek Anda sendiri di akhir kursus. Nah, sebenarnya nggak cuma di akhir kursus teman-teman. Di setiap bulan kalian bakal bikin proyek kecil. Nah, gitu. Nah, di hari ini kita bakal belajar algoritma linear, terus membuat algoritma-algoritma agar mudah untuk mencari error sama mengenal antar muka Scratch. Nah, nah, kalau pemrograman udah denger ya kalian ya? Apa itu pemrograman teman-teman? Ah, Ada yang tahu apa itu mem- pemrograman? membuat membuat suatu program. Ya, pemrograman adalah suatu bahasa yang dimana kita bisa membuat suatu program atau aplikasi gitu ya. Nah, kalau programmer udah pernah dengar programmer? Orang Udah. yang buat. Nah, orang yang membuat. Jadi ada namanya pemrograman, ada orang yang buat. Nah, orang yang membuat adalah programmer. Nah, siapa yang di sini pengen jadi programmer? Loh, nggak ada yang mau jadi programmer. Enggak. Kenapa Pak nggak mau jadi programmer? Enggak ada sih. Kalau Khoir, Nggak apa-apa sih. menurut kamu programmer itu ada apa aja? Tahu nggak? Enggak tahu. Nah, jadi sebenarnya ya, programmer itu hampir mirip kayak guru, guys. Kamu kan kalau SD mungkin gurunya masih satu ya. Dari ada guru kelas gitu ya kalau SD ya. Nah, tapi nanti ketika SMP itu kalian bahasa Indonesia itu gurunya sendiri, IPA gurunya sendiri, olahraga gurunya sendiri. Nah, sebenarnya programmer itu juga gitu. Jadi programmer itu ada yang tugasnya hanya membuat web aja, ada yang tugasnya hanya membuat aplikasi, ada yang nama programmer game itu cuma bikin game. Nah, kalau di Scratch ini nanti sebenarnya kalian tuh bakal menjadi programmer game. Nah, jadi kalian nanti bakal buat game. Jadi kalian sebenarnya udah bakal jadi programmer nih di sini. Itu. Jadi kalian bakal nanti jadi programmer yang bakal membuat game pakai Scratch nih di umur kalian sekarang. Nah, terus kenapa pemrograman itu berguna bagi kalian yang masih kecil? Ibaratnya kalian kan untuk dunia kerja kan masih jauh banget tuh, masih SD, masih belum SMP, SMA, nanti kuliah, S1, S2, masih panjang lah untuk bisa mencapai ibaratnya pekerjaan. Nah, tapi kan kalau kita dengar programmer itu kan berarti kan pekerjaan ya. Nah, tapi kenapa kok itu bisa penting bagi kalian yang masih umur berapa? 10 sama 11? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Enggak tahu. Nah, jadi kenapa kok pemrograman itu sangat berguna bagi anak-anak yang masih kecil, masih umur 10, 11 itu? Karena pemrograman ini bakal melatih otak kalian secara tidak langsung. Kalian melatih bagaimana mencari solusi, bagaimana mencari ide dari suatu pemrograman itu. Dan kalian pastinya belajar banyak hal di pemrograman. Jadi, kalaupun nanti kalian nggak berkecimpung di dalam dunia pemrograman ke depannya, hal ini bakal tetap apa ya, ibaratnya bakal melatih otak kita bakal supaya tetap terpakai dan kita ibaratnya bakal lebih pintar gitu dari sini. Karena kita udah sering berlatih dengan hal-hal yang ya notabene-nya itu susah gitu bagi orang-orang yang sebenarnya kalau aku tuh bukan susah ya.
Pemrograman itu bukan susah, guys. Dan katanya ada bakat, harus ada bakat. Menurutku enggak. Aku dulu bener-bener nggak bisa ngoding sama sekali, nggak bisa, nol. Belajar 3 tahun aku nggak bisa. Karena apa? Karena aku merasa aku nggak pengen. Aku ngerasa aku nggak perlu itu. Makanya aku nggak bisa. Tapi ketika aku ngerasa aku harus belajar apa lagi nih? Aku nggak bisa kayak gini-gini terus. Nah, di situ aku mulai berubah. Aku mulai tahu kalau coding ini sangat bermanfaat buat aku nanti ke depannya gitu ya. Setahun aku belajar bisa. Padahal aku awalnya 3 tahun sekolah nggak bisa. Tapi itu karena aku nggak pengen. Tapi ketika aku pengen, setahun itu udah bisa. Nah, tapi yang perlu kalian tekankan juga, kalian kan masih kecil nih. Nah, nanti ketika namanya bikin game itu nggak mungkin bisa langsung bikin kayak Mobile Legend, kayak eFootball gitu nggak mungkin. Tapi kita bertahap gitu ya. Ada ibaratnya ada tangga-tangganya lah yang perlu kalian lewati satu-satu. Kalian nggak bisa lompat gitu ya. Kalian harus tetap pelan-pelan belajarnya gitu teman-teman. Jadi intinya adalah ketika kalian menginginkan sesuatu, nggak cuma pemrograman. Ketika misalkan kalian ingin banget jadi atlet bola gitu. Nah, itu ya kalian harus pengen dulu. Semuanya diawali dengan pengen, terus berusaha, 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 akhirnya bisa. Gitu, guys. Oke, yang pertama ini, bahasa pemrograman. Bahasa ini untuk berkomunikasi dengan mesin. Nah, jadi ibaratnya kita ngobrol dengan orang India. Supaya orang India itu bisa tahu kita kita ngomong apa, ya kita harus pakai bahasa India gitu kan ibaratnya. Kalau kalau ngomong sama orang India, kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia, mereka nggak bakal ngerti, ya kan? Sama juga sama komputer. Kalau kita ingin memerintah komputer, kita harus tahu bahasa komputer, yaitu namanya bahasa pemrograman. Nah, di mana bahasa pemrograman ini untuk berkomunikasi dengan mesin, gitu. Gampangnya seperti itu, guys. Nah, tadi di awal kan ada tuh algoritma. Nah, sebenarnya ini algoritma. Ada perintah satu, perintah dua, perintah tiga. Hal yang paling simpel pernah kalian temui itu apa tentang langkah-langkah? Langkah-langkah membuat mie, tahu nggak? Mie Tahu goreng, Kak. Indomie, Tahu. tahu ya? Di belakang tuh ada langkah-langkahnya ya. Nah, itu sebenarnya adalah algoritma. Tapi algoritma untuk membuat mie. Nah, di sini kita belajar algoritma untuk membuat pemrograman. Gitu. Ada perintah satu, perintah duanya ngapain, perintah tiganya ngapain. Oke, di sini jelasin lagi. Nah, algoritma adalah sebuah urutan tindakan untuk menyelesaikan sebuah tugas. Oke, bentar-bentar. Kalau misal, eh oh ini beda sih. Nggak perlu aku jelasin. Oke. Di mana saja kita bertemu algoritma di kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu nggak? Ya, ya tadi itu kita contohnya adalah membuat mie itu ya. Membuat mie itu kita algoritmanya di situ. Nah, yang selanjutnya ada program, sebuah algoritma yang ditulis dalam sebuah bahasa pemrograman. Nah, karena nanti kita belajarnya adalah pemrograman visual, jadi seperti ini. Ada yang pernah lihat ini apa? Ada Apa, Khair? eh, itu adalah blok yang untuk memerintahkan sebuah benda untuk Nah, bergerak. sip sip, keren keren. Jadi karena Khair udah pernah belajar Scratch, jadi tahu di sini adalah blok di dalam Scratch ya. Ini adalah kalau Faik mungkin belum tahu ya. Jadi ini adalah blok kode namanya. Blok kode yang kita pakai untuk memerintahkan suatu sprite. Sprite itu nanti adalah suatu karakter gitu ya. Nah, jadi kita nanti bakal ngoding bentuknya seperti ini, guys. Sedikit sedikit bisa dipahami harusnya kalau seperti ini. Nggak seperti coding biasa. Oke, selanjutnya udah mulai mengerjakan aja nih. Kalau gitu kita masuk ke platform. Udah pada bisa masuk platform? Udah nih. Udah ya. Kalau masuk ke soal bisa nggak, guys? Bentar aku jelasin dulu deh, karena ini pertama kan buat kalian.
Ini di sini. Nah, pasti kalian ketika masuk seperti ini. Seperti ini ya, teman-teman ya. Iya. Pak Ek juga seperti ini. Gimana Pak Ek seperti ini enggak? Hmm. Gimana Pak Ek? Halo? Kamu masuknya gimana? Oh, di sini tapi kamu udah masuk, Pak Ek. Udah enggak? Kayaknya kamu udah masuk deh. Nah, ini udah masuk. Coba kamu bisa share screen nggak, Pak Ek? Hmm. Terus. Ini kan kamu udah masuk nih. Harusnya tampilannya seperti ini ya. Benar nggak? Coba kamu lihat ke layarku dulu. Oh ya benar. Seperti ini benar ya? Nah, Iya. oke. Sebelum ke sini aku tadi ada sesuatu yang lupa aku jelasin, guys. Nah, peraturan. Nah, eh jadi di sini punya aturan yang sebenarnya bisa di adjustment juga sih. Jadi kita coba setujui bersama-sama tentang peraturan ini ya. Yang pertama aturan satu mikrofon. Nah, satu mikrofon ini aku nggak minta ke kalian untuk benar-benar satu mikrofon ya. Kayak gini pun aku malah lebih senang. Kalian semuanya on mic, jadi nggak perlu on mic, off mic, on mic, off mic itu capek ya. Jadi selama tempat kalian kondusif, nggak rame, kalian tetap on mic nggak apa-apa. Gitu ya. Terus yang kedua adalah on cam. Nah, kayak gini kalian bisa on cam, jadi kita interaksinya enak, kita ngobrolnya enak gitu ya. Nah, keren nih. Yang kedua ada aturan angkat tangan. Sebenarnya karena kelas kita ini nggak terlalu banyak orang ya, aku juga nggak perlu, kalian juga nggak perlu angkat tangan. Jadi ketika kalian mau tanya, tinggal boleh kalian potong aku ngomong, gitu ya. Misalkan aku jelasin, selesai, langsung tanya, Kak, ini maksudnya gimana? Nah, itu boleh, gitu ya. Enggak. Sip. Terus ada aturan waktu. Nah, jadi di pelajaran kita ini bakal selama 90 menit. Kalau 90 menit berapa jam, guys? 1,5 jam. Nah, benar banget. Jadi kita bakal belajar selama 1,5 jam. Karena kita mulainya dari jam 11, maka kita berakhir jam setengah satu. Gitu ya. Nah, tapi di tengah-tengah kita bakal ada istirahat. Nah, istirahatnya ditentukannya tergantung kalian nanti itu kerjanya banyak atau dikit gitu ya. Lama atau cepat. Kalau kalian nanti itu cepat, kita istirahatnya bakal lebih lama. Tapi nggak lama banget, guys. Cuma sekitar 5 sampai 10 menit. Cuma buat peregangan atau minum-minum dikit gitu ya. Oke. Ada yang ditanyakan teman-teman di sini? Enggak, Kak. Nggak ada. Udah aman ya? Sip. Aku jelasin lagi yang di sini. Nah, di sini kalian coba lihat ya. Di sini adalah halaman ketika kalian pertama kali masuk. Kalian lihat di atas ada kursus, ada pelajaran online, ada the Hall of Fame sama laboratorium. Nah, di sini aku bakal jelasin tiga awal ini aja. Yang ini nanti di pertemuan berapa gitu. Nah, tiga ini adalah utamanya. Kalau ketika kalian klik kursus, nah bakal tampilnya seperti ini. Ya, nggak usah diklik dulu. Lihat aku dulu ya. Yang kedua ada pelajaran online. Nah, pelajaran online ini, kalau kalian klik, kalian bakal masuk ke Zoom kelas. Gitu ya. Jadi kalian bisa dua nih. Aku bakal selalu ngirimin link di chat WA sama bakal ngirimin link di pelajaran online ini. Kalau kalian klik ini, kalian bakal join ke Zoom. Gitu. Nah, kita coba masuk ke kursus. Nah, di setiap kursus, setiap pelajaran, setiap pertemuan, kita kan sekarang pertemuan satu. Nah, itu adalah lingkaran ini. Lingkaran ini adalah lingkaran setiap pertemuan. Ibaratnya kita sekarang nih, pertemuan satu, besok pertemuan dua, pertemuan tiga, gitu ya. Nah, di setiap pertemuan itu biasanya ada 2
sampai 3 tugas. Kita bisa klik di sini. Nah, contohnya ini. Kita di sini ada 4, tapi yang wajib adalah 3. Jadi yang kedua ini, yang ada gambar bintangnya, itu nggak wajib dikerjakan. Tapi kalau kalian mau ngerjakan, boleh banget. Gitu ya. Jadi 1, 2, 3. Ini yang wajib kita kerjakan selama di kelas. Gitu teman-teman. Nah, udah paham? Kalau udah paham, silahkan masuk ke halaman kursus yang ada di sini ya. Klik kursus. Nanti seperti ini, masuk ke nomor 1, kita kerjakan yang nomor 1 ini. Punya saya nggak bisa, Kak. Di reload. Coba kamu reload. Yang nggak bisa di reload ya. Hmm. Nah, cara kerjanya, coba sekarang aku bakal contohin dulu. Kalian bisa lihat aku dulu. Nanti aku bakal contohin ya 2 sampai 3 lah. Setelah itu kalian bisa kerjakan ya. Oh iya guys, eh kalau kalian nanti selama mengerjakan, aku pengen kalian sambil share screen. Kalian nanti bisa share screen bareng. Jadi aku bisa juga memantau kalian. Kalau misalkan kalian kesulitan, aku bisa langsung bantu. Gitu ya. Dari mungkin Khoir bisa share screen nggak? Bisa caranya Bisa? share screen. Oke. Kalau Faik bisa caranya share screen? Hmm. Bisa. Oke. Kalau bisa nanti share screen-nya nanti ya. Kita coba sekarang masuk ke Zoom-ku lagi. Kita kerjakan bersama-sama. Nah, di sini ada when start click. When start click. Nah, apa yang harus kita lihat? Di sini ada 3 bagian. Di sebelah kiri ini adalah apa namanya perintah yang bisa kita pakai. Terus di tengah sini ini adalah halaman di mana kita bisa melakukan pekerjaan atau workspace-nya di sini. Ya, yang selalu dimulai dengan when start click. Di sini ada command use. Command use ini biasanya kalau lebih dari maksimal itu bakal merah warnanya. Kalau masih coklat gini atau krem gini, apa sih abu-abu, dia berarti masih bisa. Itu ya. Nah, yang di kanan adalah robot yang harus kalian program. Dan caranya kita ngecek adalah dengan klik tombol hijau di sini. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Aku mau robot ini jalan sampai ke finish. Jadi, yang harus dilakukan adalah aku harus maju 1 langkah, lalu kita move forward. Setelah sampai sini, kita bakal belok ke kiri. Oke, belok ke kiri. Setelah itu dia jalan 1, 2. Nah, jalan 1, 2. Setelah itu belok kiri ke atas dia. Belok kiri. Terus dia bakal maju. Terus dia bakal hadap kanan. Lalu turn right. Terus dia maju lagi. Apakah benar teman-teman? Nah, seperti ini. Benar. Benar ya? Oke, setelah itu kita continue. Nah, coba ini siapa? Faik sama Khoir bisa bantu aku. Gimana nih? Kita mau lewat bawah atau mau lewat atas? Atas. Lewat atas ya. Pas. Kalau lewat atas berarti kita apa yang harus kita lakukan pertama kali? Hmm, Ke depan. Ke depan. Berapa kali ke depannya? 2 Tiga. kali. 1, Dua. 2. Oke. Setelah itu Belok kiri. belok Belok kiri. kiri. Sip. Setelah itu Maju Maju dua lagi. kali. maju 2 kali ya. Maju 2 kali. Setelah itu sampai sini nih kita. Belok kanan. Belok kanan. Belok kanan. Oke. Setelah itu Maju 3 kali. maju 3 kali. Maju Oke. dua kali. Loh, 2 atau 3 Oh ya, nih? tiga kali. Oke. Tiga. Setelah itu
belok kiri. Belok kiri, setelah itu Maju. Maju satu kali. sip. Apakah ini udah benar? Kita coba cek. Woi, keren-keren nih. Pada jago-jago nih kelas ini nih, suka aku kayak gini. Karena udah pada ngerti, jadi kalian bisa share screen, terus bisa dikerjakan. Yuk, coba pada share screen dulu semuanya. Ini nih. Lihat tingkat. Nah, ini Faik udah share screen nih. Oke, silakan dikerjakan, guys. Oh, kalian pakai bahasa Indonesia ya? Oh, ini tergantung bahasa dari Chrome-nya kayaknya. Ini cara memudahkan. Udah, Kak. Oke, Udah. terus sampai selesai. Sampai selesai ke yang mana? Ini kamu play coba, kamu play. Nah, lanjutkan, lanjutkan. Nah, itu terus sampai nanti selesai. Itu ya. Cepet-cepet nih ngerjainnya. Keren, keren.
Oke, Dek. Yang situ. Oh, Oh, ini Faik udah sampai ada perulangannya ya. Udah bisa nih. Aku belum ajarin udah bisa aja Faik. Keren, keren. Kak, ini maksudnya kayak mana, Kak? Yang mana tuh? Oh, ini bisa kamu pilih salah satu aja. Kamu suka nggak? Kalau suka yang kanan, kalau nggak suka yang kiri. Oke. Selanjutnya. Oke. Oke, itu udah selesai berarti. Siapa? Faik ini. Tinggal di selanjutnya aja. Eh, Nah, itu bonus. Boleh deh kamu kerjakan sekalian nggak apa-apa kalau bisa. Sambil nunggu Ahdan.
Ini Kak, selanjutnya. Wait, wait, wait. Oke, udah selesai, udah selesai. Semuanya udah selesai. Baik, nanti bisa dilanjutkan nanti ya. Baik ya. Nah, sekarang Oke. kita masuk ke soal yang kedua. Aku perlu ajarin lagi atau kalian bisa langsung coba? Kalau kalian masuk ke soal yang kedua, kalian klik aja yang di pojok kiri, panah yang arah kiri. Ini Kak. Ya, nah itu kalian kerjakan yang nomor dua. Oh, langsung scratch ya? Wah, ini lumayan beda nih ternyata teman-teman. Kelas kalian langsung ke scratch. Aku bakal ajarin dulu deh kalau gitu. Nah, kalian bisa masuk ke Zoom-ku lagi. Kalian bisa stop screen dulu, stop share screen lah saya. Terus masuk ke share screenku dulu. Udah pada lihat share screenku teman-teman? Ya Kak. Udah ya. Nah, di sini ini adalah tampilan Scratch. Nah, Scratch ini yang bakal kita pakai sampai akhir nanti ya. Projectnya kita juga bakal pakai Scratch. Nah, di sini kita bakal lebih advance daripada yang tadi. Nah, tadi kan ada robot Mars. Nah, kalau robot Mars itu kita coba bisa pakai kotak-kotak kayak tadi ya. Coba bisa maju, mundur. Kalau kita pakai Scratch, kita bakal lebih banyak yang kita pelajarin. Nah, di sini mungkin aku jelasin lagi apa yang ada di halaman ini. Di sebelah kiri ini adalah kategori. Nah, ini kayak kategori yang ada di sini. Ya, ketika klik biru, dia nampil biru, ungu, warna ungu, kuning, kuning, oranye, oranye. Nah, apa ini? Ini adalah blok tadi ya, blok kode tadi. Sama seperti di kode Mars tadi. Nah, di sini adalah tombol atau kode yang bisa kalian pilih nanti. Di tengah sini masih kosong, ini adalah tempat kalian membuat kodenya. Di sebelah kanan ada dua bagian. Yang di atas adalah tampilan hasil dari kode kalian. Di bawah ini adalah detail-detail kecil. Nanti ada banyak ya. Di sini ada sprite-nya. Sprite itu adalah karakternya. Terus ada ini ukuran, direction ini berarti derajatnya, gitu ya. Nah, Oh. nah, terus bisa dilihat, bisa hilang. Kalau klik di sini dia hilang. Kalau klik sini dia nyala. Di sini ada lokasi. Nah, kalau 10 dia bakal lebih ke kanan. Nah, ya kan. Kalau 0 dia bakal di 0. Lalu di bawah sini ada backdrop. Nah, kalau kalian mau nambahin latar belakang, bisa klik di sini. Nah, ini sudah disediakan nih. Pada banyak ada lapangan baseball, ada di mana ini castle, ada di mana lagi ya yang bagus ya. Ada banyak lah yang di sini yang kalian bisa pakai gitu ya. Ini bisa kayak gini, bisa dipilih. Terus di sini ada tambah sprite. Jika kalian tambah sprite, kalian juga tinggal milih nih, misalkan bell. Maka di sini ada dua. Ini ya. Oke, sekarang kita coba lihat tugas pertama. Caranya adalah kita bisa klik di sebelah kanan. Ini kanan, ya. Ketika diklik, nah dia bakal muncul seperti ini. Dia bakal selalu ada seperti ini, guys. Nah, jadi kalau kalian mengerjakan harus membaca yang ada di kanan ini, karena tugasnya ada di sini. Nah, kita coba baca. Hey, mari berkenalan dengan Scratch. Ini adalah tugas-tugas yang perlu diselesaikan. Untuk menyembunyikan jendela ini, klik pada garis ungu di samping kiri teks. Untuk membuka kembali tugas-tugas, klik pada garis ungu di pojok kanan. Anda bisa menemukan informasi tentang tombol-tombol berguna di Scratch di daftar berikut. Mari buka yang pertama. Nah, maksudnya ini ya, untuk menghilangkan
Ini untuk menampilkan. Tugas-tugasnya ada di sini. Tambahkan sebuah latar belakang dan lain sebagainya ini. Caranya melihat detailnya adalah ini. Klik. Nah, dia bakal muncul. Kalau diklik lagi, dia tutup. Kita klik lagi, buka. Nah, sekarang tugas pertamanya adalah tambahkan sebuah latar belakang. Tambahkan sebuah latar belakang pada proyek Anda. Klik pada animasi di atas untuk melihat caranya. Ketika latar belakang telah siap, tandai tugas yang sudah diselesaikan dengan mencentang kotak, lalu lanjutkan ke tugas berikutnya. Caranya adalah seperti ini. Tambahkan terbelakang. Aku mau yang ini deh. Nah, udah kan seperti ini kan. Udah ada latar belakangnya. Kalau udah, kalian bisa centang ini. Di sini nanti kalian centang ya. Ini aku nggak bisa contohin centang. Tapi nanti kalian bisa centang di sini. Ya terus sampai tambahkan sprite. Nah, udah tinggal tambahkan sprite aja. Tambahkan sprite baseball misal. Oke. Nah, balik lagi, dicentang lagi. Hapus sprite ekstra. Nah, klik pada X untuk menghapus sprite. Bila Anda tidak sengaja menghapus sprite, klik edit restore sprite. Nah, hapus sprite ekstra, maka di sini tinggal klik. Kalau udah, tinggal dicentang. Lalu simpan proyek, tambah save untuk menyimpan semua perubahan. Nah, setelah kalian mengubah semuanya, jangan lupa kalian save. Caranya klik di sini. Pastikan ini tanggal dan waktunya adalah sekarang ketika kalian klik save. Ya. Supaya nanti ketika aku ngecek tugas kalian itu masih ada. Kalau kalian lupa save, nanti aku nggak bisa ngecek apa yang kalian kerjakan. Gitu. Sampai sini ada ditanyakan teman-teman. Nggak ada, Kak. Nah, caranya itu ya, Nggak jangan ada. lupa di sini agak banyak harus centang-centang satu-satu, terus harus di save juga gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan kalian kerjakan. Ini di-share juga, Kak. Yes, sambil saya screen lagi. Kak, bentar ya, Kak. Mau kamar mandi. Oke, oke. Gimana Faik? Kesulitan? Nggak lagi milih. Oh ya. Nah ini kamu share screen-nya apa ya tapi ya? Oh, salah orang. Sorry, sorry, Faik. Ya, aku tonton tadi punyanya Khoir kok diem. Kamu, nah full screen biar dia lebar di kanan atas pojok Mas ini. ini. Nah, sip. Biar dia gede. Oh ya guys, di kelas ini kalian boleh sambil minum, sambil makan. Oh enggak harus diem terus ya. Boleh sambil minum.
Itu udah bener itu, cuma disuruh menghapus aja. Faik. Oh. Ya. Nah, jangan lupa disimpan. Oke, dicentang lagi. Nah, terus yang di atas itu kuning tuh dicentang juga. Nah, sip. Nah, tandanya selesai itu di sini, di pojok atas ini. Nah, kalau dia berwarna kuning atau hijau, berarti kamu udah selesai. Ya, silahkan ke nomor 2. Kak, ini kayak mana, Kak? Bentar. Oke, dicentang aja itu. Nggak mau deh, Kak. Enggak, diklik di luar. Di bawah sendiri apa tulisannya di bawah sendiri? Hmm? Ada tulisannya, nah itu dicentang terus-terus. Centangin semuanya. Oh, itu biarkan kosong. Itu dibaca tuh tulisannya tuh. Ada apa aja Oh, tuh? Di bawah sendiri ada tulisannya lanjutkan nggak? di bawah. Hmm. Ini nggak bisa digeser ke bawah, Kak. Kamu klik di luar nggak bisa? Coba kamu kecilkan halaman itunya, bisa nggak ukurannya? Kamu kecilkan. Kecil kan? Coba aku remote ya. Coba, coba kayak aku remote. Kayak mana tuh, Kak? Ini apa, Kak? Di oke aja. Oke. Izinkan, izinkan. Apa tulisannya? Di lens. Izinkan. Accept, accept. Ini. Bentar, belum bisa. Nah, ada tulisan apa sekarang? Tulisan upper valve sama di lens. Apa? Upper, up, Oh ya, approve, upper, approve. Di approve, di approve. Udah? udah. Belum bisa nih. Confirm atau Dikonfirm, backlink. dikonfirm. Oke. Kok masih belum bisa ya? Oh, ini udah bisa nih. Nah, itu loh. Warna ungu itu. Oh iya. Nah, sip. Silakan dikerjakan. Ntar aku matikan dulu. Oke.
Habis itu kirim tugas untuk ditinjau ya, Kak. Yes. Udah sama. Udah. Tingkat berikutnya ya, Kak. Mm-mm. Lanjutkan aja. Ya, gimana? Ini spiritnya boleh berapa maksimal? Sprite-nya, coba mana peraturannya gimana? Iya, spirit. Coba dibuka dibuka. Soalnya, soalnya dibuka Faik. Soal yang di kanan, yang di kanan. Nah, oh nggak ada batasannya kan? Terserah kamu berarti. Yang penting jangan terlalu lama juga biar kita bisa nyelesain tiga-tiganya ya. Iya.
Oh ya, yang kedua ini dikerjakan sampai nomor 8 ya. Jangan terlalu lama, kita selesai sampai jam maksimal 12.20. Kak, ini maksudnya gimana? Siapa nih? Faik atau Khair tadi yang tanya? Faik. Faik ya. Bentar, bentar. Oke, yang mana? Katanya kan disuruh pilih sebuah latar belakang dari yang tersedia di proyek. Maksudnya, Ya, yang ada di sini. Oh, ini kamu udah bikin. Coba ke bawah. Nah, yang itu ada di situ. Yang ada di sini, itu maksudnya ada di proyek itu maksudnya. Nah, yang itu. Nah, maksudnya itu maksudnya. oh, Kak, udah siap, Kak? Udah semua. Weh, oke, Udah. ditunggu ya. ini konsepnya. Ini Kenapa? Dan nomor berapa, Faik? nomor 8. Oh, nomor 8. Bentar, bentar. Tak bacain soalnya deh. Oh, enggak hafal, guys. Lingkungan. Oh, itu kamu udah bikin kan? Tapi kan maksudnya Bentar. Oh, ini soalnya dinosaurus kok. Gambarnya ini kamu hapus dulu, terus kamu pilih yang cocok untuk dinosaurus. oh, gambarnya hapus dulu. Ya, dihapus semuanya dulu. Gambarnya hapus tuh. Hapus semuanya. Hapus semuanya. Terus kamu masukin dinosaurus. Tadi yang mana ya? Kira-kira yang mana tuh Ah, kalau buat dinosaurus? Yang purba. Nah, itu tuh. Sip. Terus kamu masukin dinosaurus di situnya, sprite-nya.
Berarti di animals. Animals tuh yang di sini nih. Ada nggak cari dinosaurus? Nah, itu dinosaurus. Sip. Dah. Satu lagi deh. Sip. Oke, jangan lupa disimpan dulu. Kan? Oke. Oke, udah selesai semua nih. Kalau udah selesai, silahkan kita masuk ke nomor 3. Nomor 3, dikit aja. Kita bekerja sedikit untuk nomor 3. Ini dipilih ya, Kak. Yes, Mana jawaban dipilih. yang benar? Bener banget. Coba kita kerjakan sama-sama deh. Oke. Kita kerjakan sama-sama. Bentar, bentar. Kok gini halamanku? Oh ini, sorry, sorry. Aku sambil lihat punya Divaik ya ini ya. Sambil lihat punya Divaik, kita kerjakan bersama-sama deh. Skrip mana yang akan membantu Borsmas sampai ke X? Kira-kira yang mana tuh, teman-teman? Dia harus maju Yang dulu, terus belok yang kiri. maju, Majunya berapa terus langkah? maju 2 kali, belok kanan terus maju lagi. Oke, coba yang itu ya. Yang pertama. Mana? Khoir udah lihat? Udah berhasil? Sip. Akan dikerjakan nomor 2. Lanjut nomor 2. Ayo kita mulai. Silakan. Cara menambahkan sebuah sprite. Nah, gimana caranya? Oh, itu menghapus dong. Cara menambahkan sprite, kita harus pilih sprite-nya dulu. Choose sprite. Choose sprite. Nah, itu digeser, guys. Yang choose sprite itu choose backdrop yang sprite. Nah, digeser ke nomor 1. Terus nomor 2 yang mana? Nah, pilih yang gambar banyak itu. Nomor 2, nomor 2. Itu taruh di nomor 2. Hmm. Nomor 3 yang gambar ada kucingnya. Bukan, yang kiri. Sip. Nah, nomor 1 yang choose Tadi apa, Kak? sprite. Nomor 1 choose sprite. Yang tengah atas. Nah, sip. Jawab coba. Benar nggak? Udah gitu. Oke. Benar. Benar, lanjut ke nomor 3. Nah, coba. Eh, Oh, yang nomor 1 pojok atas itu adalah. Nah, nah, aku coba share screen aja deh. Kayaknya susah deh. Aku share screen aja. Kalian bisa lihat punya aku aja ya. Nomor berapa itu? 3 ya. Nah, di sini adalah palet itu custom. Nah, di sini adalah kostum, guys. Terus yang di sini adalah mm, 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 daftar daftar perintah. Daftar perintah tuh yang sini. Property sprite, program, daftar sprite, terus ada palet palet perintah. Salah, salah. Seperti ini. Akan bisa diikutin ya.
Apakah benar? Nah, benar kan? Oke, kalau udah silakan nomor 4 sampai nomor 6 dikerjakan. Tinggal dipilih aja. Gimana teman-teman, udah selesai? Oh, kalian belum selesai tuh yang itu ya. Kostum itu di sini. Kostum di sini. Nah, kostum di situ. Terus daftar daftar perintah di sini, daftar perintah. Nah, palet balok taruh sini, palet balok perintah. Terus daftar sprite itu ada di sini. Oh, ya di sini daftar sprite. Properti Oke. di sini. Properti di sini, properti. Nah, tambahkan sebuah sprite benar di sini, tambahkan sebuah latar belakang. Oh, bukan, program di tengah. Sip. Oke, silakan dicentang. Dicentang doang. Belum dikumpulkan kan tuh. Nomor tiganya belum dikumpulkan. Kamu harus centang dulu di sini ya. Nanti kamu masukin lagi. Oh, masukin lagi. Ya, daftar sprite di sini daftar sprite. Bukan bukan. Sorry sorry. Daftar sprite di sini benar benar. Terus program di sini. Terus properti di sini. Terus daftar perintah di sini. Oke, terus palet balok perintah di sini. Kostumnya di sini. Tambahkan sprite di sini, latar belakang yang sini. Terus dicentang. Oke, sip. Lanjut ke nomor 4. Silakan guys, dikerjakan sampai nomor Kak, 6. yang nomor 6 maksudnya gimana? Apa itu intinya kamu udah selesai semuanya atau belum gitu? Tadi kan udah Yang semuanya. bagian yang bagian 3 ini. Iya, semua dari awal sampai akhir. Tadi kan udah semua, berarti iya. Yang 1, 2, 3, 4, 5 ini. Hmm. Iya, dari yang awal. Tadi kan kita udah nyelesain 3 pekerjaan kan. Satu, dua, ini yang ketiga. Berarti kalau udah semuanya berarti iya. Kecuali yang bintang kan udah semua tadi. Yang bintang kan belum. Iya, yang bintang kan nggak wajib. Oh, Gitu guys. Jadi yang bintang itu adalah soal bonus. Jadi kalian bisa kuning ngerjain. sama hijau sama aja kan berarti udah selesai. Yes. Nah, bedanya adalah kalau kuning itu nanti aku bakal ngecek secara manual. Udah selesai. Sip. Tunggu dulu. Siapa? Khair ya. Ini maksudnya kayak mana, Kak?
Suara kakak di Oh iya, kamu langsung aja lanjut ke nomor 5. Oke, itu cuma satu aja, nggak bisa banyak, satu aja. Ya, jangan terlalu lama, Khoir. Udah mau habis waktunya. udah kak. Nomor 6? Ya, kamu tadi langsung iya aja. Tadi kan udah semuanya. Yang atas sendiri. Sip. Oke. Oke, teman-teman. Selamat ya. Kalian udah berhasil selesai menyelesaikan semua tugas yang ada di pertemuan pertama. Nah, perasaan kalian gimana nih setelah mempelajari hari pertama ini gimana? Senang atau pusing? Senang, Menang. senang. Senang ya. Kalau dari kesulitan yang kalian apa dapati hari ini apa? Ada nggak? Susah nih platformnya. Enggak, Nggak ada sih. Aman ya. Aman. Jadi kayak gitu aja guys untuk pertemuan pertama. Jadi nggak bakal susah. Mungkin minggu depan kita tetap bakal pakai Sprite. Nah, tapi bakal lebih banyak nih yang kita pelajari nanti ya. Oke guys, sampai situ aja karena aku habis ini langsung kelas lagi ya. Jadi nggak bisa molor. Ya, teman-teman ya. Terima kasih yang udah hadir. Minggu depan kita bakal ketemu lagi, oke? Sama jam 11. Oke. Selamat siang teman-teman. Bye-bye. Bye.